Hai football lovers, kembali lagi dengan Soccer 11 News. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Laga Roma versus Cremonese di pekan kedua Serie A digelar di Stadion Olimpico Selasa 23 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Menciptakan banyak peluang, Roma akhirnya menang berkat gol tunggal Chris Smalling. Ini merupakan kali kedua secara beruntun Roma menang 1-0. Gianluigi Rossi juga menang dengan skor yang sama saat melawan Salernitana di pekan perdana Serie A. Menurut catatan yang dilansir Opta, Roma sudah menang 8 kali di Liga Italia dengan skor 1-0 sejak Jose Mourinho datang. Roma tercatat sebagai tim yang paling sering menang dengan skor tersebut sejak 2021-2022 sampai hari ini. AS Roma kini menempati peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Lorenzo Pellegrini dan kawan-kawan kalah selisih gol dari Napoli dan juga Inter Milan. Kemenangan AS Roma atas Cremonese 1-0 harus dibayar mahal. Sebab, Nicolo Zaniolo menderita cedera pada pertandingan itu. Zaniolo mengalami cedera bahu pada babak pertama, sehingga Nicolo Zaniolo harus meninggalkan lapangan lebih awal. Kondisi ini dipastikan membuat Mourinho pusing meski hasil medis Nicolo Zaniolo belum dipastikan. Nicolo Zaniolo mengalami dislokasi bahu setelah dijatuhkan pemain belakang Cremonese. Sempat mendapatkan perawatan namun Nicolo Zaniolo tak mampu melanjutkan pertandingan. Pemain bernomor punggung 22 itu terpaksa diangkut menggunakan mobil untuk meninggalkan lapangan. Jose Mourinho terpaksa memainkan Stephen El Shaarawy untuk menggantikan posisi Nicolo Zaniolo. Hasil imbang yang diraih Juventus saat melawan Sampdoria pada pekan kedua Liga Italia menghadirkan berbagai sorotan negatif. Pasca pertandingan, Massimiliano Allegri menilai tidak ada yang salah dalam permainan timnya. Kami tidak melakukannya dengan baik di babak pertama, tetapi Dusan bermain lebih baik di babak kedua, dan dia hanya perlu sedikit lebih tenang saat bola mencapainya, terang Allegri yang dikutip dari Calcio Mercato. Sorotan negatif tertuju kepada bomber Juventus Dusan Vlahovic. 4 tembakan tepat sasaran bahkan tidak diciptakan sama sekali oleh Vlahovic. Hal ini membuat berang para pendukungnya yang gagal memaksimalkan potensi terbesar dari bomber Serbia itu. Juventus dilaporkan telah meninggalkan Memphis Depay dalam target perburuan kontrak musim panas 2022 ini. Dan sebagai gantinya, Bianconeri kini dikabarkan membidik striker Marseille asal Polandia Arkadiusz Milik. Depay masih belum setuju dengan persyaratan pribadi dengan Juventus, di tengah rumor bahwa dia telah menaikkan tuntutan gajinya. Saya tidak bisa bermain 4-4-2 dengan para pemain yang saya miliki. Dusan Vlahovic dan Maus Kean pandai menyerang dan mencari ruang. Kami membutuhkan seorang yang bisa menahan bola, kata Allegri. Mengutip dari Football Italia Selasa 23 Agustus 2022, Sky Sport Italia baru-baru ini mengklaim bahwa Juventus telah setuju kesepakatan untuk meminjamnya seharga 2 juta euro, dengan opsi untuk membeli seharga 8 juta euro lagi. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri kecewa dengan hasil imbang tanpa gol melawan Sampdoria pada pekan kedua Serie A Liga Italia 2022-2023 di Stadion Luigi Ferrari Selasa 23 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih 55 tahun tersebut menilai hanya satu hal positif dari pertandingan tersebut, yakni clean sheet. Kami kehilangan 2 poin dan apa yang tidak boleh kami lakukan dalam sepak bola adalah kemunduran, kata Allegri dikutip dari Football Italia Selasa 23 Agustus 2022. Hal itu dikatakan oleh Allegri karena sebelumnya Juventus berhasil mengamankan 3 poin dari kemenangan 3-0 atas Sassuolo pada laga pembuka. Selain itu, pada laga kali ini, Juventus hanya menciptakan sedikit sekali peluang ke gawang tuan rumah. Tidak kebobolan dalam 2 pertandingan adalah pertanda baik. Sekarang kami akan bersiap untuk pertandingan besar melawan AS Roma, kata Allegri. Kompetisi Liga Italia Serie A musim ini diwarnai dengan hantu cedera yang menimpa sejumlah pemain. Setelah gelandang AS Roma Giorginio Wijnaldum mengalami patah tulang, sekarang bek AC Monza Andrea Ranocchia harus naik meja perawatan. Cedera yang menimpa Andrea Ranocchia terjadi saat membela AC Monza melawan Napoli pada giornata kedua Liga Italia Serie A di Stadion Diego Maradona, Minggu 21 Agustus 2022. Setelah menjalani pemeriksaan X-ray, Andrea Ranocchia diketahui mengalami patah tulang fibula. Mantan klub Andrea Ranocchia itu memberikan penghiburan dan berharap sang pemain bisa segera pulih. Mulai dari Edin Dzeko, Danilo De Ambrosio, Romelu Lukaku, Nicolo Barella,
hingga Milan Skriniar. Kvaratskhelia sudah mencetak 3 gol dan membuat 1 assist dalam 2 penampilan bersama Napoli. Media-media Italia memuji winger asal Georgia Kvicha Kvaratskhelia yang mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-0 Napoli atas Monza Minggu 21 Agustus. Napoli mendatangkan pemain berusia 21 tahun itu pada bulan lalu dari Dinamo Batumi dalam kesepakatan senilai sekitar 10 juta euro. Pujian dilayangkan sejumlah media Italia. Lagi Gazzetta dello Sport menyebut dirinya, pemain Georgia itu mencetak gol dengan kepala, kaki kiri dan juga kaki kanannya, tegas dan indah untuk ditonton, dan dia bisa banyak berkembang. Napoli melibas Monza 4 gol tanpa balas dalam lanjutan Serie A Italia pekan kedua di Stadion Diego Armando Maradona, Naples Minggu malam waktu Indonesia Barat. 2 gol Il Partenope dicetak oleh Kvicha Kvaratskhelia, sedangkan 2 gol lainnya disumbangkan oleh Victor Osimhen dan Kim Min-jae. Napoli tampil dominan di sepanjang laga dan langsung menekan tuan rumah sejak menit awal. Hasil ini membuat Napoli masih sempurna di 2 laga awal Liga Italia dengan raihan 6 poin dari 2 laga. Il Partenope sementara memimpin klasemen Liga Italia berkat keunggulan gol di atas Inter Milan, sementara Monza langsung terjerembab ke posisi juru kunci. Benasir mengingatkan timnya untuk memperbaiki kesalahan di pertandingan lawan Atalanta. Ismail Benasir menyatakan AC Milan seharusnya bisa tampil lebih baik dan memenangkan pertandingan dalam hasil imbang 1-1 lawan Atalanta Senin 22 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Rossoneri kehilangan poin untuk pertama kalinya pada musim 2022-2023 dan mengonfirmasi ada beberapa masalah di lini belakang. Semenjak 2 pertandingan awal, yakni lawan Udinese dan juga Atalanta, AC Milan sudah kebobolan 3 gol. AC Milan tampaknya membaik setelah mendatangkan pemain baru Charles De Ketelaere dari Divac Origi. AC Milan melalui Paolo Maldini selaku direktur teknik belum menyerah untuk memboyong pemain baru di sisa waktu bursa transfer Liga Italia Serie A. 3 pemain yang jadi target Paolo Maldini untuk AC Milan di sisa waktu bursa transfer Liga Italia Serie A terdiri dari pemain sektor pertahanan dan juga lini tengah. Gian Onana adalah salah satu opsinya. Hubungan antara Rossoneri dan juga Bordeaux sangat baik sejak operasi Yassin Adli musim panas lalu. Lalu ada Astor Frank dari Wolfsburg yang tampaknya lebih merupakan ide daripada pengejaran konkret. Kemudian nama Japet Tanganga kembali populer di lini pertahanan. Oke football lovers, jangan lupa subscribe, like, serta tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa tungguin video selanjutnya di Soccer 11 News. Sampai jumpa.